Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua kelas 9A dan 9B. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang LHO dan juga sudah ulangan. Kemudian untuk materi kali ini Pak Yuni akan menyampaikan materi tentang teks pidato persuasif. Nah, dalam materi ini nanti akan ada 2 kali rekaman atau 2 kali materi. Yang pertama adalah teks pidato persuasif sebagai pengantar terlebih dahulu. Nah, ada 4 pembahasan yang akan kita lakukan. 4 pembahasan inilah nanti yang akan Pak Yuni ambil nilai. Jadi, nanti akan ada 4 nilai yang akan Pak Yuni ambil terhadap kalian. Apa sajakah itu? Yang pertama tentang mengidentifikasi gagasan, pikiran dalam pidato persuasif. Yang kedua, menyimpulkan gagasan. Yang ketiga, itu menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan atau menuangkan gagasan dalam teks pidato, baik secara lisan ataupun tertulis. Nah, ini insya Allah yang poin 4 ini nanti pengambilan nilainya secara praktik. Baiklah, kita lanjut. Nah, Pak Yuni akan menyampaikan satu kata bijak. Orang sukses itu bergantung dari komunikasi. Sekali lagi, orang sukses itu bergantung pada komunikasi. Nah, pidato itu merupakan salah satu komunikasi. Ingat, pidato itu merupakan salah satu cara berkomunikasi. Kita itu hidup lebih dari 70% hidup kita digunakan setiap hari untuk berkomunikasi. Ayo kita bahas bersama. Nah, ingat ya, ini adalah pengantar. Saya yakin setiap dari kalian mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang pengertian pidato. Secara umum, pidato itu merupakan seni. Seni itu harus dipelajari, harus dipraktekkan. Seni mengungkapkan pendapat di hadapan umum secara jelas dan logis. Dalam berpidato, yang kita sampaikan hendaklah jelas dan juga logis. Jelas itu mudah dipahami, logis itu masuk di akal. Setiap orang berbicara, orang itu pasti bisa bicara. Setiap orang yang alat ucapnya itu normal, dia bisa bicara. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa bicara dengan lancar dan sistematis di hadapan banyak orang. Contoh saja, kalau kalian mau muhadharah, itu belum tentu antar teman atau kalian dengan teman kalian lancarnya sama, itu beda. Karena dipengaruhi oleh kesiapan, mental, dan juga latihan yang terus-menerus. Oke. Nah, berikutnya itu adalah tujuan pidato. Kita tahu bahwasannya pidato itu memberikan informasi kepada pendengar, kepada audien. Ya, audien itu butuh informasi dari orang yang berpidato. Yang kedua itu mengajak pendengar agar mengikuti kemauan pembicara. Mengajak ini juga disebut juga persuasif. Yang ketiga, menghibur pendengar. Jadi kalau kita lihat di TV itu kadang kita lihat stand up. Nah, itu kan sebenarnya juga salah satu cabang dari pidato. Yang keempat itu meyakinkan pendengar terhadap hal yang disampaikan. Yang kelima itu mengubah pandangan. Nah, yang 4 dan 5 ini biasanya terjadi ketika akan ada pilihan pilkada ataupun ada pilihan yang lain. Itu calon-calonnya itu biasanya kan pidato. Nah, itu tujuannya apa? Meyakinkan dan mengubah pandangan mereka. Dan yang terakhir, ini menyemangati pendengar. Kita tahu dulu waktu zaman perjuangan kemerdekaan untuk menyemangati para prajurit lewat apa? Lewat pidato. Contohnya siapa? Contohnya Bung Tomo.
yang menggebu-gebu berpidato dan bertakbir di hadapan para prajuritnya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya setiap orang mempunyai teknik yang berbeda-beda dalam berpidato. Nah, banyak tokoh, banyak ahli bahasa menyampaikan teknik berpidato itu ada 4. Dan 4 ini digunakan oleh orang sejak SD. Kalau yang SD itu biasanya tekniknya yang mudah-mudah. Kalau yang sudah perguruan tinggi itu yang lebih sulit. Tapi insya Allah keempat teknik ini tidak sulit untuk kita lakukan. Yang pertama itu adalah teknik atau metode menghafal. Jadi kita menyiapkan teks terlebih dahulu, kemudian kita hafal kata demi kata. Nah, ini enaknya apa? Enaknya kita dalam berpidato bisa sesuai dengan teks, dengan catatan kita bisa hafal. Tapi jika kita tidak hafal isi teksnya, waktu sebelum naik panggung hafal, kemudian naik panggung hafalannya hilang satu persatu, itu juga akan menjadi masalah. Nah, ketika itu terjadi, yang kita lakukan harus mengimprovisasi, jadi membuat improv kata-kata sendiri. Yang kedua itu metode naskah. Metode naskah itu biasanya digunakan untuk tokoh-tokoh atau orang yang punya jabatan. Contoh, Senin lalu di upacara 17 Agustus itu kepala sekolah ataupun yang lain ketika mengisi di upacara itu menggunakan naskah. Nah, penggunaan naskah itu tidak lain dan tidak bukan agar informasi semuanya itu tersampaikan kepada pendengar. Biasanya metode naskah ini untuk momen-momen yang penting, nah, gitu. Akan tetapi juga untuk anak-anak SD itu juga bisa menggunakan metode naskah. Ini adalah metode yang paling mudah. Tinggal kita nanti bermain di gerak tubuh kita. Dan yang ketiga itu adalah metode ekstemporan atau ekstemporer, sama saja. Itu tanpa naskah. Akan tetapi sebelum kita berpidato, kita menuliskan pokok-pokok pembicaraan atau garis besar yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Nah, ingat ya, kita menuliskan garis besar terlebih dahulu sebelum kita berpidato. Dan yang terakhir, ini impromptu. Ini berdasarkan kebutuhan sesaat. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seorang yang ahli. Contoh di sekolah kita itu, contoh saja ya, ada Pak Januar. Beliau saya minta untuk berpidato. Otomatis beliau sanggup. Karena apa? Karena materi yang saya minta itu berkenaan dengan IT. Otomatis beliau sudah mahir. Jadi serta-merta, oh temanya ini, topiknya ini, langsung tampil. Nah, itu adalah metode impromptu. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh pidato. Orasi bisa kita temui ketika berdemo. Ceramah bisa kita temui ketika bulan puasa, kultum itu ya. 3, pidato pemerintahan. Misal hari kebangkitan, misal hari 17-an, misal hari Pancasila. Itu contohnya. 4, amanat upacara itu juga salah satu contoh pidato. Kemudian pidato instansi, misalkan pembukaan pabrik baru, proyek baru, itu juga pakai pidato. Kemudian yang nomor 6, pidato 17-an, ini terjadi setiap tahunnya. Meskipun dalam kondisi pandemi pun tetap dilaksanakan pidato 17 Agustus atau pidato kenegaraan. Yang ke-7, pengukuhan jabatan. Misalkan Mas Irsyad mendapat jabatan ketua OSIS, nah setelah itu memberikan pidato kepada siswa-siswa. Dan ini masih banyak lagi, bisa kalian tulis sendiri. Ini hanya contoh saja.
Nah, berikutnya, misalkan kita mendengarkan sebuah pidato, lalu informasi itu ingin kita tulis, dan langkah-langkahnya bagaimana? Berikut ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, kita membaca atau mendengar pidato persuasif dengan saksama. Kalau membaca berarti kita membaca naskah pidatonya. Kalau mendengarkan berarti kita mendengarkan dari orang yang berpidato. Saksama berarti dengan hati-hati, dengan teliti. Yang nomor 2, mencatat informasi penting dalam pidato. Ya, kita catat hal-hal yang penting, kita catat. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif. Lalu kita simpulkan. Itu berikutnya. Nah, ini langkah-langkah dalam menyimpulkan seperti apa? Ada 6 langkah. Yang pertama itu kita pusatkan perhatian kita. Perhatian kita kepada orang yang berpidato. Selain kita melihat orangnya, jangan abaikan juga pada apa yang disampaikan ketika berpidato. Yang kedua, menyiapkan alat tulis. Itu wajib. Karena kalau kita hanya mengingat saja, itu berpotensi akan lalai atau akan lupa. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca. Oke. Yang keempat, mencatat pokok-pokok. Nah, yang kelima, menyimpulkan isi pidato. Yang terakhir itu menuliskan. Pak, misalkan nih Pak, saya itu membaca teks pidato 1 lembar. Kemudian simpulannya berapa kira-kira? Simpulannya tidak usah banyak. Misalkan 1 lembar katakanlah itu ada 8 paragraf, cukup 1 paragraf saja yang kita simpulkan. Jadi simpulan kita itu hanya 1 paragraf, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini ingat ya, aspek yang kita perhatikan dalam menyimpulkan ada 3. Harus memuat pokok isi berita. Simpulan tidak menyimpang dari isi isi pidato. Dan yang terakhir, simpulan bukanlah komentar, tapi ringkasan ya. Pak, berarti kalau saya mau menyimpulkan isi pidato, terus saya meringkas, apakah sama? Sama, dengan catatan ringkasannya tidak terlalu banyak. Itu ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat sistematika teks pidato. Nah, secara umum kita ketika menulis teks pidato atau kita waktu berpidato, sejatinya ada 3 urutan ini. Yang pertama itu adalah pembuka, kemudian isi, dan yang terakhir adalah penutup. Pak, itu kok 10% Pak? Itu 80% dan itu ada 10%. Nah, kalau pembuka ini 10%, berarti ini adalah 10% dari total waktu kalian. Misalkan, kalian berencana untuk berpidato itu 10 menit. Berarti untuk pembukaannya aja, ini cukup 1 menit. Isi, ini 8 menit. Kemudian penutupnya 1 menit saja. Pembuka itu meliputi apa saja? Ada sapaan, ada salam pembuka. Misalkan, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, itu salam pembuka. Sapaan kepada kepala sekolah yang kami hormati, kemudian kepada Bapak Ibu, nah itu sapaan. Ucapan syukur, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu contoh ucapan syukur. Ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berpidato. Nah, kemudian contoh lagi tujuan pidato. Nah, misalkan, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang bahaya narkoba bagi remaja Indonesia. Nah, itu tujuannya. Nah, Pak, apakah semuanya ini harus dituliskan, harus disampaikan ketika pembukaan pidato? Alangkah baiknya iya. Lah, itu yang mempengaruhi faktor apa?
faktor waktu. Kalau waktu kalian itu cukup panjang, ini baiknya dilengkapi semua. Kalau tidak, ya tidak usah. Kemudian isi, ingat ya, isi itu mengandung masalah atau mengandung topik yang disampaikan. Ingat, dalam menyampaikan isi, kita harus satu kesatuan, harus lengkap. Makanya ketika pidato itu kita ambil topik yang sempit saja, jangan terlalu luas. Contoh ya, topik luas. Memajukan Indonesia di Asia Tenggara. Ini pidato yang terlalu luas. Contoh lain yang isi, yang topiknya itu sempit. Apa? Penanganan banjir di Desa Tulas, Kecamatan Karangdowo. Itu sempit dan bisa disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Dan yang terakhir, penutup. Nah, penutup ini bagian akhir, bisa berisi kesimpulan, terus ucapan terima kasih, permohonan maaf jika kita secara tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada pendengar atau audien. Kemudian salam penutup. Kalau di awal itu ada assalamualaikum, yang terakhir ini juga harus ada wassalamualaikum. Begitu ya. Oke, untuk sistematika Pak Yuni anggap sudah jelas. Berikutnya, ingat ya, posisi saat berpidato itu berpengaruh pada mudah dan tidaknya diserap oleh pendengar. Tidak terlalu jauh dengan audien. Kalau misalkan di kelas itu tidak usah jauh-jauh dengan pendengar, cukup maksimal jaraknya itu 3 meter. Kemudian panggungnya itu tidak terlalu tinggi, agar tidak melampaui kepala pasien. Kok pasien? Audien. Nah, karena apa? Nanti misalkan terlalu tinggi, pendengar atau audien itu melihat akan dangak. Nah, itu pengaruh pada leher, cepat capek. Tidak melawan matahari atau cahaya. Nah, ini biasanya ketika pidato di luar ruangan. Contoh 17-an. Kemudian contoh lain adalah deklarasi. Nah, itu. Tidak ada hal-hal yang mau di belakang. Bukan jalan lalu lalang. Nah, ini biasanya di desa-desa. Nah, ini. Nah, tadi kan ada pembukaan pidato. Nah, sebenarnya pembuka pidato itu juga penting. Ada 4 hal yang menjadi penting. Yang pertama itu bisa mencairkan suasana. Ingat ya, orang itu ketika ngobrol sama kita, dia itu butuh waktu 2 menit untuk menyimpulkan ini pembicaraan ini menyenangkan atau tidak. Pembicaraan ini mengasyikan atau tidak. Nah, itu butuh 2 menit. Kalau 2 menit itu bisa kita ambil memberikan kesan yang baik kepada pendengar, insya Allah nanti seterusnya pendengar juga akan tertarik, ya, menarik minat audien tentang topik. Nah, topiknya disampaikan di awal, biar nanti tidak ujuk-ujuk langsung membahas tentang topiknya. Nah, terus memberikan informasi langkah awal dalam memikat publik. Nah, publik itu umum atau audien. Lanjut lagi. Nah, kemudian ketika kalian berpidato, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ingat ya, kostum dan pakaian yang sedang dipakai. Nah, kalau forumnya itu resmi, berarti kalian sesuaikan pakaian kalian. Yang kedua itu mimik wajah, ekspresi wajah. Ketika kalian berpidato tentang 17-an, ada kalanya kalian sedih, ada kalanya kalian menggebu-gebu. Disesuaikan. Gerak tubuh kita, jangan sampai badan kita itu mondar-mandir kanan kiri, karena untuk mengurangi grogi ya mungkin, tapi itu tidak baik. Harus paling tidak ya maksimal kanan kiri itu 1 meter, ya. Pandangan wajah, kalau audiennya itu banyak, pandangan wajah kita harus merata. Jangan sampai kita hanya memandang wanita yang cantik atau laki-laki yang tampan saja, nggak boleh gitu. Gerak tangan, nah gerak tangan itu juga untuk mengurangi rasa grogi. Selain itu juga bisa digunakan untuk meyakinkan audien, gerak tangan itu. Nah, kemudian penguasaan panggung ya. Panggung itu perlu dikuasai. Jangan sampai kita ada waktu kita berpidato, pojok sana rame, pojok sini rame. Jangan sampai seperti itu.
Kemudian intonasi lagu kalimat, jangan sampai kita berpidato itu intonasinya datar aja, nggak boleh. Kemudian artikulasi kejelasan, kita ngomongnya itu juga harus jelas, ya. Kemudian volume suara, kalau kita itu pidato tidak pakai mic, ternyata yang dengar itu banyak, ya, kita harus pandai-pandai mengatur volume suara kita. Jangan sampai awalnya itu suara kita itu lantang, tiba-tiba pertengahan sampai akhir suaranya habis. Nah, itu jangan sampai. Kemudian yang ke berikutnya, tekanan. Tekanan itu kalian memberikan tenaga lebih pada hal atau pada kalimat yang kalian anggap penting. Nah, ya. Dan terakhir itu jeda. Ingat ya, jeda itu digunakan untuk menghirup napas, menyiapkan napas kita, mengatur napas kita. Jangan sampai kita berpidato itu terasa tersengal-sengal. Nah, jangan boleh, tidak boleh. Berikutnya, nah ini menyusun teks pidato. Ingat ya, nek saya minta kalian langsung pidato temanya tentang teknologi abad 21, nah, nggak mungkin langsung kalian maju, itu enggak. Tapi perlu penyusunan teks terlebih dahulu. Ingat ya, kalian berpidato di hadapan siapa? Misalkan di hadapan siswa, kalian tentukan dulu, menentukan audien pendengar. Pendengarnya itu siapa? Otomatis beda, yang mendengarkan itu anak-anak, remaja, dan juga orang tua. Perhatikan juga waktu. Itu butuh waktu berapa menit, karena waktu itu nanti berpengaruh pada topik dan isi yang kita bahas. Berikutnya menentukan topik. Nah, kalau audiennya itu remaja, otomatis topiknya lebih luas. Ya, bisa kenakalan, bisa pergaulan bebas, bisa mengisi kemerdekaan, bisa perkembangan gadget, dan lain-lain. Kemudian kita susun kerangka. Nah, kerangka ini kita nanti kembangkan menjadi ke dalam sebuah paragraf. Kalau kerangkanya 5, berarti paling tidak ada 5 paragraf. Pak, kalau waktunya 10 menit kira-kira berapa kerangka? Cukup 5 kerangka saja. Ya. Kemudian berikutnya menyusun teks pidato. Nah, menyusun teks pidato itu boleh kita mengambil referensi atau sumber dari berbagai sumber, misalkan mengambil dari koran, mengambil dari internet, mengambil dari jurnal, wawancara kepada orang lain, itu boleh. Terus menyusun sudah, kemudian menyunting. Nah, menyunting ini sebelum menyunting. Nah, dalam proses menyunting ini bisa kita lakukan sendiri dan atau bisa kita lakukan dengan teman. Misalkan ini teksnya sudah jadi, kemudian saya serahkan ke teman saya, oh silakan dibaca, kurangnya apa. Nah, minta tolong dicatat, kemudian kita tambahi. Pak, kira-kira butuh berapa teman? Kalau bisa ya minimal 2 teman. Setelah itu kita perbaiki, kemudian insya Allah jadi teksnya. Oke. Nah, untuk materi pengantar kali ini Pak Yuni cukupkan sekian. Lain waktu bisa kita sambung lagi. Di buku paket itu di halaman 30-an sudah ada banyak contoh teks pidato. Kalian bisa baca. Dan ini insya Allah Pak Yuni berikan contoh juga di Google Class, nanti bisa diunduh. Seperti itu. Jika ada salahnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.